Kisah misteri dunia. Apakah mesin waktu ada? Mesin waktu, mungkinkah? Mungkinkah waktu berjalan mundur? Ataukah waktu hanya berlalu sekali dalam hidup kita? Sekali kita melaluinya, maka akan menjadi sejarah masa lampau yang tak mungkin kita mengubahnya kembali. Jika benar ada mesin waktu yang mampu mengirimkan kita ke masa lampau, tentunya kita semua mempunyai sebuah keinginan untuk mengunjungi beberapa zaman yang mungkin sekarang hanya kita dengar lewat buku-buku sejarah. Tapi benarkah suatu saat manusia berhasil menciptakan mesin waktu? Yap, pertanyaan ini tentu saja sulit untuk diperoleh jawaban yang memuaskan. Sebelum banyak orang mengerti teori relativitas umum Einstein, perjalanan waktu sering dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib, mistik, dan sihir. Sebagai contoh, dalam epik Xiaoqi, atau yang lebih dikenal dengan Kerasakti kalau di Indonesia, Patkey, si siluman babi, sewaktu berstatus dewa, kembali ke masa lalu untuk memikat hati seorang dewi. Tapi kasihannya, usahanya selalu gagal. Cerita tersebut disusun menjadi sebuah buku sekitar tahun 1550 Masehi. Jelas ini tidak ditulis berdasarkan teori relativitas umum Einstein yang baru dipublikasikan tahun 1915. Prinsip kembali ke masa lalu adalah dengan masuk ke lorong waktu YG lebih lambat dari waktu YG lebih cepat. Perbedaan waktu tersebut melempar segala sesuatu ke masa lalu, seperti diungkap dalam teori lubang cacing, atau istilah bekennya wormhole, yang sangat populer akhir-akhir ini. Tentu saja kita tidak dapat mundur lebih jauh sebelum tercipta gerbang waktu antara kedua kecepatan waktu yang berbeda tersebut. Salah satu bentuk dari mesin waktu seperti ini adalah terowongan yang menghubungkan dua buah atau lebih black hole. Pada tahun 1957, John Wheeler menyebut terowongan ini dengan istilah lubang cacing, wormhole, M22. Ide menggunakan black hole dalam teori Wheeler tersebut sebenarnya tidak cukup aman. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang yang mendekati black hole harus sangat elastis atau akan tercabik-cabik dan hancur oleh tarikan gravitasinya yang dahsyat. Batas ketahanan tubuh fisik manusia normal adalah 7 kali gravitasi bumi. Di atas nilai ambang tersebut maka fungsi organ tubuh akan terpengaruh. Lalu, supaya perjalanan waktu ini lebih aman, digunakanlah ide untuk menggunakan zarah yang dapat mengurangi efek tarikan gravitasi, sehingga orang YG hendak berjalan melintasi waktu berada pada daerah dengan gravitasi yang aman. Penemuan paling mutakhir menunjukkan bahwa black hole juga dapat muncul pada level zarah-zarah subatomik. Tentu saja implementasinya untuk mesin waktu jauh lebih sulit karena tubuh manusia harus dipecah-pecah, dikirim, dan kemudian disusun kembali di tempat tujuan. Berdasarkan penemuan tersebut, Michael Crichton, penulis Jurassic Park, menulis sebuah karya dalam bentuk novel fiksi ilmiah berjudul Timeline yang terbit pada tahun 1999. Jika, andai kata Loya, kita berhasil menciptakan mesin waktu, terus kita kembali ke masa lalu, kemudian kita membunuh, amit-amit, orang tua kita sebelum kita dilahirkan, apakah sejarah akan berubah? Jika sejarah berubah, tentu kita tidak pernah akan lahir di dunia ini dan tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk membunuh orang tua kita sendiri. Secara keseluruhan, pertanyaan tersebut menjadi tidak benar dan menjadi sebuah paradoks. Untuk menjawab permasalahan tersebut, para fisikawan memiliki dua pendapat. Pertama, sejarahlah yang konsisten. Apapun yang kita lakukan setelah kembali ke masa lalu, kita tidak akan bisa mengubah sejarah. Kedua,
Ada dunia lain yang bersifat paralel dengan dunia kita, yang mempunyai sejarah alternatif. Apapun yang kita lakukan pada dunia yang kita kunjungi tersebut tidak mengubah sejarah pada dunia asal kita. Para fisikawan Barat cenderung setuju dengan sejarah alternatif, karena mereka percaya bahwa semua orang mempunyai kebebasan bertindak, sehingga tidak terpengaruh oleh nasib yang digariskan. Salah satu eksperimen mesin waktu dengan manusia yang dilakukan oleh Dr. Vadina Chernobrov dari Rusia. Eksperimen ini kurang berhasil dikarenakan kekurangan energi untuk mengoperasikannya. Sikap pesimis ditunjukkan oleh ilmuwan yang dianggap paling brilian setelah Albert Einstein, yaitu Stephen Hawking. Dalam catatan kuliah publiknya beliau mengatakan, jika di masa depan manusia dapat kembali ke masa lalu, kenapa kita tidak pernah menemukan satupun penjelajah waktu tersebut? Meskipun nantinya kita berhasil menciptakan mesin waktu, kita masih mempunyai satu kendala lagi, yaitu keterbatasan energi yang digunakan untuk mengoperasikan mesin waktu itu sendiri. Sampai saat ini permasalahan kebutuhan jumlah energi yang sangat besar untuk mesin waktu belum sepenuhnya terpecahkan. By Havana, edited by Ahmed. Hingga sekarang, mesin waktu sendiri masih menjadi science fiction paling relevan di dunia nyata. Beberapa orang percaya, beberapa yang lain menganggapnya sebagai mitos. Lalu apa sih bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mesin waktu itu nyata? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 7 buktinya. 1. Klaim manusia yang datang dari masa depan. Pada bulan November 2017, Media Express Co. UK memberitakan bahwa ada seseorang yang mengaku datang dari tahun 2028. Seorang pria yang mengaku bernama Noah ini mengatakan bahwa dirinya rela membahayakan dirinya sendiri untuk kembali ke masa kini demi memperingatkan orang-orang bahwa mesin waktu itu benar-benar ada. Saya tidak sedang berusaha menipu semua orang. Tujuan utama saya adalah untuk membuktikan bahwa mesin waktu itu benar-benar ada dan saya sendiri adalah seorang penjelajah waktu, kata Noah pada sebuah video yang diunggah di YouTube. Selain itu, Noah juga mengaku karena perjalanannya menjelajah waktu, akibatnya dia menderita penyakit mental anoreksia dan depresi. Lebih lanjut, Noah mengklaim bahwa dirinya harus mengonsumsi obat-obatan agar terlihat lebih muda dari usia aslinya yang sudah berumur 50 tahun. 2. Pria hipster nongol di foto jadul. Foto ini diambil saat pembukaan ulang jembatan Southford di British Columbia sekitar awal tahun 1840-an. Kalau kamu amati lebih dekat, seorang pria itu lebih sebagai orang yang datang dari era milenium. 3. Foto wanita memegang telepon genggam di tahun 1928, bukti lainnya terungkap dari foto ini. Padahal jelas pada tahun sekian belum ditemukan telepon genggam. Foto ini merupakan cuplikan dari film bisu terkenal, Charlie Chaplin. 4. The Philadelphia Experiment. Pada tahun 1943, Tentara Amerika Serikat melakukan sebuah eksperimen, The Philadelphia Experiment. Eksperimen ini dimaksudkan untuk membuat kapal Eldridge USS tidak terdeteksi oleh radar musuh. Menurut para awak kapal, kapal itu memang seperti menghilang dan seketika menjelajah waktu dengan cepat. Seluruh awak kapal memiliki alibi dan versi cerita yang sama satu sama lainnya. Rentang waktu cerita masing-masing awak pun bertepatan. 5. The Cape Scott Story. The Cape Scott Story adalah kisah teori yang menampilkan bukti tentang mesin waktu yang paling banyak dipercayai. Di foto itu, ada seorang pria yang duduk di atas batu dengan mengenakan kaos, celana pendek,
dan rambut panjang seperti manusia yang hidup pada zaman sekarang pada umumnya, padahal orang-orang di sekitarnya mengenakan tipikan busana orang-orang di tahun 1917-an. Tidak ada yang tahu siapa orang itu dan mengapa ia berdandan seperti itu. Foto ini digunakan sebagai sampul buku The Cape Cod Story dan banyak orang mempercayai bahwa mesin waktu memang benar-benar ada. 6. Seorang kosmonot hidup 804 hari di luar angkasa dengan teori fisika pelebaran waktu. Tidak hanya bukti foto, seorang kosmonot Rusia bernama Sergei Krikalev secara teknis telah hidup di masa depan. Sergei telah menghabiskan sekitar 804 hari di luar angkasa. Teori fisika pelebaran waktu menjelaskan bahwa bumi memiliki perbedaan waktu 0,02 detik dengan dimensi luar angkasa. Teori ini mungkin telah dijelaskan sangat baik oleh film Interstellar. Semakin jauh seseorang masuk di dimensi di luar bumi, semakin jauh juga seseorang itu melewati waktu yang lebih cepat dari waktu yang berlangsung di bumi. 7. Hakan Nordqvist terpeleset dan bertemu dengan versi tua dirinya sendiri. Cerita seseorang bernama Hakan Nordqvist yang mengaku telah bertemu dengan versi tua dirinya sendiri. Kisahnya, saat itu ia terpeleset di dapur rumahnya dan entah bagaimana dia merasa seperti masuk di sebuah wormhole. Setelah itu, tiba-tiba ia bertemu orang tua yang memiliki tato persis dengan yang dimilikinya. Hakan juga merasa familiar dengan orang tersebut. Menurutnya, ternyata ia tersadar bahwa orang tua itu adalah dirinya sendiri. Hakan pun segera mengambil ponsel untuk mengabadikan peristiwa tersebut, karena ia yakin tidak akan ada orang yang percaya dengan ceritanya ini jika tidak ada bukti fisik melalui foto atau video. Meskipun memang bukti-bukti yang ada cukup meyakinkan, tapi tidak mudah menepis keraguan bahwa mesin waktu itu hanyalah cerita dongeng belaka. Semoga di zaman yang semakin serba canggih ini bukti-bukti yang menjelaskan tentang keberadaan mesin waktu kian jelas dan menerangkannya.